Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jawara Betawi dan juga ormas-ormas Islam terkait permasalahan tadi siang tanggal 28 September di Hotel Grand Kemang, di mana ada oknum-oknum preman yang dibayar untuk mengacaukan dan persekusi terhadap tokoh-tokoh kami yang sedang berdiskusi memikirkan bangsa. Untuk itu, kepada para oknum-oknum preman yang tadi memberikan persekusi kepada tokoh-tokoh kami tidak rela dan tidak rela akan kami cari sampai ujung dunia. Takbir! 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 Nabi. Kita cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, baru saja kita saksikan pernyataan sikap dari Jawara Betawi terhadap adanya gerombolan preman yang membubarkan acara silaturahmi dan diskusi Forum Tanah Air yang berlangsung di Grand Hotel Kemang, Jakarta, Sabtu tanggal 28 September 2004 kemarin. Memang harus kita akui bahwa gaya-gaya preman seperti itu tidak masanya lagi. Makanya wajar dan pantas kalau Jawara Betawi ini bersikap begini. Lu jual, gue beli. Itu mungkin yang tepat kata-kata untuk Jawara Betawi ini. Sebab selaku Jawara Betawi, pastilah mereka ini tidak sudi Jakarta ini menjadi kota yang anarkis. Ini anarkis kerjanya ini. Merusak. Tetapi sahabat BN yang belum kita dengar lagi pernyataan sikap dari Front Persaudaraan Islam FPI. Kita belum mendengar lagi pernyataan dari Imam Besar Islam Habib Rizik Syihab. Biasanya hal-hal seperti ini kita akan mendengar pernyataan dari Sang Habib. Sekarang belum. Kita baru saja kemarin ini mendengarkan pernyataan yang keras dari Habib Rizik Syihab berkenaan dengan adanya informasi akan berkumpul 20.000 pasukan berani mati pembela Jokowi di Jakarta. Saya mau berpesan, hati-hati. Ada seruan tanggal 22 September, 4 hari lagi saudara. Waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Betul? Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan.
besok Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang. Betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua Jawara, siapkan pasukannya. Laskar-laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar, saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Nah, karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau nyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat, so kuat. Maka saya himbaukan, saudara, kalau Anda ada yang ajak dari kelompok sana, walaupun dibayar, jangan mau turun, saudara. Setuju? Ini bukan pasukan berani mati, pasukan cari mati. Ini pasukan cari. Nah, kalau dia cari mati, kita kasih mati, saudara. Setuju? Setuju? Nah, maka itu jangan sampai nanti saya berangkat umroh, saudara, tahu-tahu baru berapa hari di sana, di sini ada kejadian. Nggak boleh. Jadi umat Islam kalau ada yang datang nawarin dapat duit, yuk ikut demo damai, jangan percaya. Tanggal 22 September jangan percaya, saudara. Ini PKI mau bangkit, dia mau test on the water, dia mau tes saudara di tengah-tengah kita. Kira-kira dia punya kekuatan nggak untuk ganyang kita? Kalau kita lemah, kalau kita tidak berdaya, besok habaib kita mereka sembelih, saudara. Lusa kiai kita mereka bunuh. Hari berikutnya seluruh pesantren kiai majelis taklim akan mereka bakar, saudara. Hati-hati. Dan itu pernah terjadi tahun 1948 dan terulang di tahun 1965. Bukan nggak mungkin, besok akan terulang lagi, saudara. Makanya jangan kaget kenapa habaib dicaci maki, Pak Alwi dicaci maki, saudara. Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada habaib, karena mereka tahu habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini, saudara. Takbir. Jadi kalau habaib udah disingkirkan, nah besok kiai disingkirkan, saudara. Jadi habib sama kiai nggak boleh diadu domba, nggak boleh dipecah belah, saudara. Setuju? Takbir. Siap siaga satu, siap siaga satu. Jadi semua laskar Islam saya minta, termasuk dari FPI-nya, Persada 212-nya, saudara. Semuanya, termasuk dari persatuan-persatuan Jawara, khususnya istimewanya Brigade 411, saudara. Semuanya siapkan diri, siaga satu. Kalau terjadi G22S besok ini, saudara, mengacau Jakarta, habisi mereka. Siap tidak? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Tentu saja kita ingin mendengarkan pernyataan yang keras pula terhadap peristiwa anarkis ini dari Habib Rizik Syihab. Sebab ini tidak bisa dibiarkan. Apapun alasannya, cara-cara anarkis, cara-cara preman seperti ini tidak bisa dibiarkan di negara demokrasi ini. Mari kita saksikan pula pernyataan dari tokoh-tokoh yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pikir pantas kita berduka. Sepanjang hidup saya baru 2 kali menyaksikan preman menyerbu orang yang mau bicara. Yang pertama saya di Barcelona karena protes tentang tambang batu bara. Sekarang di negaraku sedang terjadi. Kami seluruh warga negara Indonesia memesan kepada penguasa, warga negaramu sudah terancam di negerinya. Negara sudah tidak hadir melindungi rakyatnya. Pikiran saya hanya di daerah-daerah penggusuran negara tidak ada, ternyata di pusat kota pun negara sudah tidak ada melindungi rakyatnya. Saya sangat menduga bahwa yang mengirim ke sini adalah memang pihak-pihak
yang ingin tidak ada perubahan di negeri ini, yang ingin ada agar gaya kepemimpinan Jokowi berlanjut, yang ingin agar pembagian tanah-tanah rakyat oleh para oligarki yang dilakukan Jokowi berlanjut, sehingga mereka mengirim orang agar pembicaraan seperti ini mengambil hak-hak rakyat itu dihentikan. Insya Allah seluruh rakyat Indonesia tidak akan diam. Kami akan menghadapi, menjaga kedaulatan rakyat agar tidak semena-mena diambil alih oleh kaum oligarki. Saya pikir semua setuju, seluruh diaspora dunia. Saya berharap bantulah negaramu berteriak di luar untuk membenahi Indonesia, karena kami sekarang sudah terancam di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kami akan menghadapi siapapun yang mau mengambil alih kedaulatan rakyat dan mengambil untuk mengatur negeri ini. Terima kasih. Apa yang kita saksikan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Tata, dan juga pernyataan beliau ini sungguh memalukan. Bahkan kalau ada kata bahasa Indonesia yang lebih keras lagi bisa kita ungkapkan. Bagi saya ini adalah penjelmaan dari perilaku rejim yang memang cenderung berbuat kejahatan. Dan apa yang terjadi tadi adalah kejahatan demokrasi. Kita membiarkan mereka berorasi sebagai manifestasi demokrasi, tapi ketika masuk dan merusak, ini adalah anarkisme yang saya kira tidak hanya memalukan, tetapi mengganggu dan merusak kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Terus terang ini tidak bisa tidak dilepaskan dari perilaku rejim yang memang anarkis terhadap rakyatnya. Dan polisi, mohon maaf saya ingin katakan terus terang, fungsi sebagai pelindung dan pengayom rakyat sebagaimana yang menjadi slogan, ternyata diam saja. Saya sungguh memprotes keras polisi yang berdiam diri, bahkan membiarkan aksi-aksi anarkisme. Tadi saya lihat ada spanduk yang mereka bawa, kalau tidak salah berbunyi menyebut nama saya dalam tulisan besar, Din Syamsuddin, pemecah belah rakyat. Saya justru sebaliknya, kalau polisi yang ada di depan sana membiarkan tidak melakukan apa-apa terhadap kegiatan yang sah berdasarkan konstitusi, tadi disebut pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, maka sesungguhnya polisi yang memecah belah rakyat, polisi yang membiarkan kejahatan, dan ini terjadi di mana-mana. Nanti dijelaskan oleh Mas Said Didu, yang juga membiarkan perampasan tanah-tanah rakyat. Oleh karena ini kita catat sebagai bentuk perilaku rejim Jokowi yang anarkis, yang berbuat kejahatan terhadap rakyat, yang merusak demokrasi. Dan saya memastikan dan mendorong kawan-kawan seperjuangan untuk tidak berhenti. Kita berharap, tadi sudah disebut oleh Mas Tata, pemerintahan baru yang saya kira ya mungkin diantara kita ada perbedaan pendapat. Kita berharap pemerintahan baru khususnya di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk mengoreksi ini semua. Kalau sama saja bahkan menjadi penerus, saya kira kita akan berada di garda terdepan
untuk mengoreksi pemerintahan baru tersebut. Demikian, dan mohon disebarluaskan ke mancanegara, kelima benua. Saya mohon maaf nanti di tengah jalan, mohon izin untuk pamit dari tempat ini dan menahan bisa hadir pada silaturahmi yang akan datang oleh FTA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita giliran dulu kita dengar dulu Pak Maijen Sunarko ya. Silakan Pak Narko. Silakan Bapak bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa ngomong, sudah cukup lengkap. Tapi justru muncul pertanyaan di pikiran saya. Ini negara demokrasi yang seperti apa Indonesia ini gitu. Di sini tidak terlihat ada pemerintah melalui aparat-aparatnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adin. Di mana keadaan pemerintah? Ini hak kita berkumpul. Atau ada kelompok lain menyerang secara barbar. Kita lihat setelah ini apakah aparat kepolisian akan menindak pelakunya atau otaknya. Karena ini bukan delik aduan nih kan, kriminal jelas mengganggu. Nah, karena kalau saya salah ngomong saya dipanggil polisi. Menyedihkan. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, ini segera menyebar viral ke seluruh Indonesia, bahwa saat ini dan ke seluruh dunia, saat ini kita tidak tahu pemerintah ini berjalan dengan benar sesuai rel yang sudah ada atau tidak. Ini forum diskusi yang peduli kepada negara kesatuan Republik Indonesia, yang kita tahu amburadul. Tahu ada kelompok yang membuat lebih amburadul kondisi bangsa ini. Saya hanya menunggu apakah pemerintah melalui aparat terkait dalam hal ini kepolisian akan bertindak tidak dengan kejadian brutal atau biadab tadi. Kita akan lihat hukum betul berlaku untuk semua warga atau tidak. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, karena udah aneh menurut saya. Polisi ada di sana, satpam pemilik hotel ini juga ada di sana. Jadi ya, satpam dipukuli itu risiko dia harus ngelawan. Ada preman masuk sini gitu. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang lain-lain saya belum bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.